Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi teori kepuasan konsumen. Pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian dari teori itu. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Selanjutnya, pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin statis, artinya cukup baik, memadai, dan factio melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Namun, ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, istilah kepuasan konsumen lantas menjadi sesuatu yang kompleks. Preferensi konsumen. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan kepada sesuatu. Juga dapat diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan menurut Andy Mappiar, definisi preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Dalam kajian ekonomi, ada 4 prinsip pilihan rasional. Yang pertama, kelengkapan. Kedua, transivitas. Ketiga, kontinuitas. Keempat, lebih banyak lebih baik. Faktor yang mempengaruhi preferensi menurut Nurrianto Al-Arif, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: pertama, faktor kebudayaan, kedua, faktor sosial, ketiga, faktor pribadi, dan yang keempat, faktor psikolog. Analisis kurva indiferensi. Seorang konsumen yang pendapatannya terbatas dapat memaksimumkan kepuasannya terhadap barang dan jasa yang menjadi preferensinya dengan memilih kombinasi konsumsi atas barang-barang yang dikonsumsi. Kombinasi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama ditunjukkan dengan analisis kurva indiferen. Menurut Sadono Sukirno, kurva indiferen merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya, garis anggaran. Setiap konsumen berusaha mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk membeli berbagai komoditi yang tersedia sedemikian rupa sehingga tingkat kepuasan yang diterimanya maksimum. Kendala pendapatan ini juga dapat digambarkan pada bidang yang sama dengan kurva indiferen. Kendala pendapatan ini disebut juga garis anggaran, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Solusi optimal. Kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen secara maksimal yang merupakan optimalisasi atau titik optimal bagi konsumen. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara, yaitu memaksimalkan utility function pada budget lain dan meminimalkan budget lain pada utility function tertentu. Perspektif Islam terhadap kepuasan konsumen. Lahirnya teori kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional akan melahirkan manusia serakah dan mementingkan diri sendiri. Hal ini karena asumsi rasional konsumsi dibangun atas dasar utility. Secara sederhana, setidaknya ada dua hal yang perlu yang untuk kritis dari perilaku konsumsi yang beroriental pada utility, yakni pertama, tujuan konsumsi hanyalah untuk mencapai kepuasan, dan kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut: tauhid, adil, akhlak, keseimbangan, dan kebebasan individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar perilaku konsumen Islam diantaranya: prinsip syariah, kualitas, prioritas, dan tersier. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and di subscribe ya.